Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Parisdi, masih edisi ngebaso alias ngebahas soal. Kali ini masih tentang medan magnet. Kita akan menentukan resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat-kawat yang ada di titik sudut segitiga. Supaya ngerti banget, silahkan kerjakan semampu kalian sebelum menyimak pembahasan. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Buat yang belum, boleh dong dukung kelas Parisdi dengan cara subscribe dulu. Oke, langsung saja kita bahas. Pada kawat berikut, P dan Q, kawat panjang berarus listrik masing-masing sebesar 10 ampere. Ya. Arahnya kita lihat yang sebelah kiri itu arahnya tandanya silang, artinya ya meninggalkan pembaca, ya menjauhi pembaca. Nah, sementara yang kanan itu arahnya titik, berarti ini menuju pembaca. Nah, kalian simak video lain ya yang untuk menentukan arah, tapi boleh kalau misalnya kalian masih bingung menentukan arahnya, kita tunjukkan dengan aturan tangan kanan ya. Oke, langkah pertama adalah tentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat. Kawat yang sebelah kiri arusnya itu tandanya silang, berarti menuju ke monitor atau masuk ke monitor. Jadi ini misalnya ujung runcing dari spidol ini menuju ke monitor, kemudian tangan kanan kita ya arahnya jempolnya menuju ke monitor seperti ini. Putaran jari yang lain itu searah jarum jam. Nah, kalian gambar ya, kalian gambar. Gambar di sebelah sini. Nah, putarannya searah jarum jam, berarti ini begitu ya. Nah, jadi di garis hubung ini berarti arahnya ke kanan bawah seperti ini ya. Nah, lalu kalian gambar di titik yang mau dicari medan magnetnya. Kan yang ditanya itu titik R, berarti di titik R itu kalian gambar di sini ya. Nah, hati-hati, arahnya harus digambar tegak lurus dengan garis hubung kawat ke titik R-nya. Ini garis hubung itu maksudnya yang ini ya, yang putus-putus ini. Nah, kalian gambar, nah ini tegak lurus ke kanan bawah. Jadi begini ya. Jadi ini B dari kawat sebelah kiri. Kita sebut aja B1 ya. Nah, tapi nanti karena jaraknya itu sama ya, arusnya juga sama, berarti nanti B1-nya kita bisa lambangkan aja dengan huruf yang sama. Misalnya B gitu ya. Nanti kalau beda ya kita bedakan B1, B2. Nah, hati-hati, ini tegak lurus di sini ya, tegak lurus. Nah, karena ini nyicil menentukan apa namanya nilai sudutnya biar nggak terlalu pusing. Ini karena segitiga sama sisi ya. Nah, ada keterangannya PQ sama dengan QR sama dengan PR 8 cm, berarti kan sama sisi kan? Ini berarti 60 derajat. Nah, karena garis putus-putus dengan B1 itu 90 derajat, berarti yang ini sisanya, yang ini 30 derajat. Nah, ini penting nanti akan dipakai untuk menentukan sudut antara B1 dengan B2-nya. Ya, B2 itu yang mana? Nah, dari kawat yang kanan. Kawat yang kanan itu arusnya titik tandanya. Kalau titik berarti kan menuju mata kita, menuju mata kita. Jadi spidolnya dibalik, tuker ya, sekarang menuju ke mata kita. Jadi jarinya, jempolnya sekarang menuju ke mata kita, menuju ke wajah kita. Nah, jari yang 4 berarti melingkar berlawanan jarum jam seperti ini. Ya, langsung kita gambar lingkarannya. Nah, ingat putarannya berlawanan jarum jam. Jadi begitu. Nah, jadi lihat di garis hubung ini arahnya berarti ke kiri bawah. Jangan lupa tegak lurus ya. Jadi kalian gambar tegak lurus. Nah, gitu. Nah, ini adalah B2. Karena tadi jarak dan arusnya sama besar, jadi ini B2-nya sama dengan B juga gitu ya. Nah, kita perhatikan sudutnya sekarang ya. Nah, kan siku-siku itu berarti garis biru dengan hitam putus-putus yang sebelah kanan. Ini kan 90 derajat. Sementara yang ini udah 60. Berarti sisanya berapa? Iya, 30 lagi. Nah, berarti nanti kalau kita butuh sudut, pasti kita perlu ya sudut antara B1 dengan B2. Nah, sudut antara B1 dengan B2 itu berarti dari kiri ke kanan. Ya, berarti sudutnya adalah ya, berapa? Iya, betul sekali. Jumlahkan aja itu 120 derajat. Nah, itu penting ya. Nanti kita akan pakai untuk menentukan nilai akhirnya atau resultannya. Nah, setelah itu kita hitung ya. B1, B2-nya kebetulan sama. Tadi kita sebut B gitu ya. Nah, itu kan sama dengan mu. Kalau nggak ada keterangan medium, anggap ruang hampa. Mu 0 dikali dengan I dibagi dengan 2pi dikali dengan jaraknya. Sama dengan mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7, I-nya 10 ampere, dibagi dengan 2pi dikali dengan jaraknya. Jaraknya 8 cm, jadi 8 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, jadi sama dengan
4pi dibagi 2pi, kita akan dapatkan 2 kan ya. Dibagi dengan 8, 4. Jadi 4-nya di bawah, jadi 1/4 ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan pangkatnya. Di bawah ada pangkat minus 2, ke atas jadi pangkat 2, kali 10 pangkat 3, jadinya ketemu min 7, jadi 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 4 Tesla. Atau supaya lebih cantik, kita bisa ganti ini 10 dikali 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat min 4 kan 10 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 4. Jadi kalian akan dapat 10 dibagi 4 nanti 2,5 ya, 2,5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ya, itu adalah B ya dari masing-masing nilainya. Nah, sekarang resultannya. Nah, resultan dua vektor yang membentuk sudut 60 derajat. Mudah-mudahan masih ingat rumusnya, rumus jumlah vektor ya. Sigma B-nya kita ngambil nilainya aja, berarti sama dengan akar ya. Nah, kalau beda nanti begini, B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2B1 B2 kosinus theta. Ya, kosinusnya 100, kosinus sudut 120 derajat ya. Nah, kebetulan sama, jadi kita bisa langsung ganti dulu aja nih, B kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali B1 kali B2 berarti B kuadrat juga. Kosinus 120 derajat itu berapa? Ya, min setengah ya. Min setengah, jangan lupa negatifnya ya. Nah, dari situ kita dapatkan nih ada 2B kuadrat dikali min setengah, jadi min B kuadrat ya, ya kan? Jadi yang ini jadi min B kuadrat, yang ini nih sebelah sini jadi min B kuadrat, ditambah B kuadrat, jadi yang sebelah sini jadi 0 ya. Jadi kesimpulan tinggal B kuadrat doang yang itu tersisa 1 ya. Nah, B kuadrat doang diakarin jadinya B. Oh, ternyata hasilnya sama dengan yang semula. Berarti kesimpulannya jawabannya adalah ya itu tadi angka yang sudah kita hitung. 2,5 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Gitu ya. Nah, terus kalau ada pertanyaan arahnya kemana? Nah, karena vektor ini sama besar, ya gampang ya. Kalau vektor sama besar, arahnya nanti pas jatuh di tengah-tengahnya. Jadi nanti kira-kira nih arahnya seperti ini. Pas tengah-tengahnya begini. Kali ini sebuah soal pilihan ganda, ini soal bekas ujian masuk PTN, tapi saya lupa tahun berapa ya. Dua kawat panjang A dan B diletakkan sejajar pada jarak 5 cm satu sama lain. Perhatikan gambar ya, dua-duanya arusnya keluar bidang gambar ya, titik ya. Kawat pertama yang sebelah kiri dialiri arus 9 ampere, sedangkan kawat kedua dialiri arus 16 ampere dengan arah yang sama. Maka induksi magnetik, ya induksi magnetik itu istilah lain untuk kuat medan magnet ya, nilai B-nya ya. J titik P yang terletak pada jarak 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua. Nah, ini bagi sebagian orang ini agak bingung menentukan ya, ada dua kawat jaraknya 5 cm. Nah, tapi diminta sebuah titik dari kawat pertama jaraknya 3 cm, dari kawat kedua jaraknya 4 cm ya. Kalau kalian menggambar begini ya, kemungkinan akan bingung ya. Kalau digambar seperti ini ya, kawat sejajar. Ini sengaja saya bantu dengan soal aslinya nggak ada gambarnya ya. Soal aslinya nggak ada gambarnya, tidak diberitahukan juga arahnya ya. Jadi arahnya boleh searah, boleh berlawanan. Ini supaya lebih mudah nih ya, supaya mudah kalian dalam belajar. Nah, nanti kalian ketemu yang tanpa gambar, kalian bisa memaknai, bisa memahaminya ya. Jadi kalau digambar seperti ini, misalnya ini gambar kita kasih arus ke atas dan sama-sama ke atas. Kemudian ini ada 5 cm. Nah, kemudian ada titik ya, kalian punya titik jaraknya ini 3 cm dari sini, kemudian 4 cm dari sini. Ini kan nggak masuk akal jadinya kan. Nah, karena ini jumlahnya 5 ya. Jadi artinya apa? Artinya ya pasti bukan begini gambarnya gitu. Ya, diingat-ingat ya, ini pasti bukan begitu. Nah, lalu bagaimana gambar yang benarnya? Ini udah dibantu sebetulnya dengan gambar yang kawat yang di atas ini, arusnya seperti itu. Saya gambar ulang di bawah sini ya. Nah, ada titik ya. Nah, ini kita sebut aja ini I1 gitu ya, nanti angkanya terakhir saja. Kemudian yang satu lagi ini ada I2 misalnya kita sebut begitu. Nah, mereka antara kedua kawat itu jaraknya kan tadi dibilang 5 cm ya. Ini 5 cm seperti ini. Nah, sebetulnya pilihan angkanya sudah sangat familiar ya, kita buat yang familiar ya. Ya, jarak 5 cm seperti ini, kemudian ada titik yang jaraknya 3 cm dari kawat pertama, 4 cm dari kawat kedua. Pasti titiknya itu di luar seperti ini. Ya, membentuk segitiga siku-siku. Ya, ingat sekarang kan ya? Nah, kita punya pasangan 3, 4, 5 ya. Ya, kira-kira seperti inilah titik P-nya ada di sini. Ya, titik P-nya di sini. Jaraknya dari kawat yang sebelah kiri adalah 3 cm.
kemudian dari kawat yang kanan adalah 4 cm. Ya, kita sebut nanti sebagai A1 dan A2. Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, mirip seperti soal yang esainya ya. Kalian buat dulu lingkaran ya. Kalau kalian sudah hafal polanya ya bisa langsung digambarkan arahnya ya. Kita buat lingkaran medan magnet. Karena ini arah arusnya titik ya, keluar berarti jempol nunjuk ke mata, kemudian arah putaran tangan kalian jari yang 4 itu berlawanan jarum jam, berarti nah seperti itu ya. Nah, terus digambar, oh berarti B-nya arahnya kan tegak lurus, berarti ke sini. Nah, inilah yang B1, B dari kawat pertama ya. Satu lagi, gambar lagi dari kawat yang kedua. Nah, ini titik juga, jadi putaran medan magnetnya searah jarum jam juga seperti itu. Nah, berarti di titik P itu medan magnetnya gini. Ya, kan ikut putaran yang di sebelah sini kan, putarannya berlawanan jarum jam. Ini B2. Nah, jadi nanti B1, B2 adalah dua buah vektor yang saling tegak lurus. Nah, nanti resultannya tinggal pakai Pitagoras gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Sekarang kita akan hitung masing-masing nilainya berapa ya. B1 berapa, B2 berapa. B1 langsung aja rumusnya μ0 dikali I1 dibagi dengan 2pi dikali A1 ya. μ0 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nanti kalau udah sering latihan nempel di kepala kalian angkanya ya. Nah, I-nya 9 dibagi dengan 2pi dikali A. Jaraknya berapa tadi? 3 cm. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 ya. Langsung angkanya kita hitung saja. 4pi dibagi dengan 2pi dapat angka 2 ya. Dapat angka 2. Ini ada 9 dibagi 3 dapat angka 3. Berarti kita dapat hasil angka 6 ya. 6 dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat. Di bawah ada pangkat minus 2, pindah ke atas jadi pangkat 2, ketemu pangkat min 7. Jadi 10 pangkat min 5. 10 pangkat minus 5. Tesla. Ya. Oke, itu B1. Lanjut kita hitung B2. B2 dengan rumus yang sama tentu saja μ0I dibagi dengan 2pi dikali A-nya sekarang A2. Masukkan angkanya 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I2-nya adalah 16 ampere dibagi dengan 2pi dikali dengan berapa? 4 cm. 4 kali 10 pangkat minus 2. Langsung coret aja, ini ada 4pi, ada 2pi, ada 16 dibagi 4 dapat angka 4 ya. Ini 4pi dibagi 2pi tadi angka 2 ya. Jadi kita masih dapat 2 kali 4 itu 8. Oh, berarti kita punya B2-nya adalah 8. Pangkatnya sama dengan yang tadi ya. Jadi 10 pangkat minus 5 juga. Jadi 6 dengan 8. Ya, looks familiar ya? Sounds familiar ya. Betul sekali, 6 dengan 8 pasangannya udah tahu lah kalian ya. Bagi yang belum dapat instingnya, sigma B-nya besarnya sama dengan akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 6 kali 10 pangkat minus 5 dikuadratkan ditambah dengan 8 kali 10 pangkat minus 5 dikuadratkan. Nah, 10 pangkat minus 5-nya kan sama. Jadi ambil dulu keluar akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6, 8, 10 ya. Yang udah hafal mah langsung gitu aja ya. Nah, kalau yang belum ya udah nih. Tulis lengkap ya. 36 tambah 64 100, akar 100 itu 10. Berarti 10 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus 4 Tesla ya. Jadi pilihan yang tersedia satuannya mili. Mili itu 10 pangkat minus 3. Berarti kita pecah jadi 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, 10 pangkat min 3-nya itu mili, 10 pangkat min 1-nya itu 0,1. Jadi jelas 0,1 mili Tesla. Jawabannya yang A. Ya. Oke, semoga ngerti banget. Jika video ini menurut kalian bermanfaat, ya harap dukung kelas Parisdi dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan beri komentar, kritik, saran positif, atau boleh kalau kalian mau bertanya, kalau ada hal yang belum dimengerti. Jangan lupa juga share ke teman-teman ya, agar lebih luas lagi manfaatnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.